bicara di dalam sholat, dia memutus susunan sholat. Sholat ini kan punya susunannya. Apa susunannya sholat? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini kan susunannya. Takbir, baca doa iftitah, baca ta'awud, kemudian baca bismillah, fatihah, surah. Nah, ketika ada orang bicara banyak di luar bacaan sholat pastinya, maka karena merusak kepada, memutus kepada susunan sholat tadi. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, dan karena sesungguhnya sakal lisani, karena sesungguhnya sakal lisan, yakni tergelincirnya lidah, wan nisyana, dan lupa, fil kasiri, dalam banyak, nadirun, ialah sesuatu yang jarang. Seandainya ada orang sholat ngomong banyak, ya tadi banyak ini 6 kalimat, tergelincir lidahnya, ya, atau dia lupa, ini jarang, tetap batal. Jadi ada orang sholat lupa bahwa dirinya sedang sholat, jadi dia ngomong gitu, maka tetap batal. Karena kasus ini jarang dari Nawawi, maka dihukumi batal. Ada orang sholat lupa bahwa dirinya sedang sholat. Ketika dia lupa, dia ngomong sampai 6 kalimat. Apakah batal? Batal kata Syekh Nawawi. Karena kasus ini jarang, makanya dihukumi batal. Itu gitu ya. Wal muradu bil ulama'i. Kemudian yang dimaksud dengan ulama itu siapa? Guna di sini. Maksudnya ulama itu ulama yang di sini. Dikatakan sebelumnya itu, ya, kan, dikatakan bahwa orang yang dianggap udur kemarin kan adalah orang yang masa Islamnya baru, artinya orang itu baru masuk Islam, atau yang kedua hidupnya jauh dari ulama. Nah, yang dimaksud dengan ulama di sini siapa? Al-alimuna bihadzal hukmil majhuli, yakni orang-orang yang tahu bihadzal hukmi, dengan hukum ini, hukum al-majhuli, yang tidak diketahui. Jadi yang dimaksud dengan ulama itu, jadi orang ini jauh hidupnya dengan orang-orang yang tahu dengan hukum-hukum seperti ini, hukum-hukum yang bisa membatalkan kepada sholat. Ulama tadi itu definisi ulama yang dimaksud ini, yang au nasya'ah ba'idan anil ulama, atau dia hidupnya jauh dari ulama. Ulama yang dimaksud dalam teks ini adalah orang yang tahu dengan hukum yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian wal muradu bil ba'id, yang dimaksud dengan jauh itu apa? Jauh dari ulama, ayyakuna, ada, bihaitsu law sa'al lita'allumi, seandainya dia berusaha untuk belajar. Ketika dia ada usaha untuk belajar, la syaqqa alaihi dzalika masyaqqatan syadidatan, niscaya menjadi sulit alaihi, atas dirinya yang belajar ini, dzalika, bentuk usahanya, masyaqqatan syadidatan, dengan kesulitan yang sangat. Contohnya seperti apa? Ka khaufin, seperti takut, au adami zadin, atau tidak ada bekal, au doya iman, atau menelantarkan orang, talzamuhu nafaqatuhum, yang wajib kepada dia nafaqatuhum, menafkahi mereka, au nahwi dzalika, atau lainlah. Walau duna masafatil qasri, sekalipun di bawah jarak masafatul qasri, yakni di bawah jarak mengqasar sholat. Nah, sekarang yang dimaksud dengan jauh ini siapa? Yang dimaksud dengan jauh katanya orang
berusaha untuk belajar, tapi ada faktor lain yang membuat dirinya untuk tidak bisa belajar. Semisal tadi khaufin, rasa takut, dia mau ke rumahnya ulama, anggap ada hewan buas begitu, ada hewan buas, jadi dia takut. Atau bekalnya nggak ada, bekalnya nggak ada. Maksudnya bekal buat naik bisnya nggak ada duitnya, buat ini nggak ada. Itu namanya masyaqqah. Atau misalkan kata Syekh Nawawi, kalau dia belajar, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dalam soal nafkah itu bakal terlantar, Nah ini tadi yang dikatakan jauh katanya. Nah kemudian wa illa, jika tidak ada kesulitan, lazimahu as-safaru ilaihim lita'allumil masailil zahirati dunal khafiyyati. Nah jika tidak ada kesulitan, maka wajib kepada dia untuk melakukan perjalanan ilaihim, kepada para ulama. Tujuannya lita'allumil masaili, untuk mempelajari masalah-masalah al-zahirati yang tampak, dunal khafiyyati, tidak persoalan yang sama. Nah kalau seandainya dia belajar tidak ada kesulitan, ya maka belajar. Apa yang dia pelajari, gak usah hal-hal yang aneh-aneh, yang zahir-zahir aja, yang jelas-jelas aja. Sholat, apa yang harus saya ketahui tentang sholat? Oh sholat itu ada syaratnya, saya harus tahu. Sholat ini ada rukunnya, saya juga harus tahu. Sholat ini ada sunnahnya, saya juga harus tahu. Sunnah ini ada hal-hal yang mufsid, hal-hal yang merusak kepada sholat, saya juga harus tahu. Nah ini namanya persoalan-persoalan yang zahir. Ya, kalau begitu dia wajib untuk belajar ketika tidak adanya masyaqqah, tidak adanya kesulitan. Kayak kita kemarin, kan kita nggak menelantarin keluarga. Isya juga udah pulang, Isya juga udah pulang. Makanya tadi kadang banyak orang mengatakan yang seperti saya ucapkan kemarin. Banyak orang berkata, oh saya tidak tahu. Kalau tidak tahu itu nggak ada hukumnya. Kata siapa? Lihat dulu bagaimana statusmu, kapan kamu masuk Islamnya. Kalau dari lahir udah Islam, berarti kan masa Islamnya udah jauh. Kemudian ditanya yang kedua, hidupnya di mana tong? Gitu. Abang hidupnya di mana bang? Engkong hidupnya di mana kong? Gitu. Nah saya tinggalnya di Pulau Jahe, gitu ngomongin. Sekarang kita lihat, oh Pulau Jahe ada nggak yang paham tentang hukum fikih persoalan sholat? Oh ada, maka tidak dianggap bujur orang ini. Maka tidak dianggap bujur. Maka oleh ulama dia dianggap tahu. Begitu. Kenapa? Karena lingkungannya itu dekat dengan ulama, dan juga tidak ada kesulitan buat dirinya untuk datang kepada ulama. Datang tujuannya untuk belajar persoalan-persoalan yang zahir. Begitu. Maka dia bilang tidak tahu, ulama menghukumi dia tahu. Makanya tadi banyak kadang orang berdalih begitu. Bukan berdalih. Beda dalil dengan dalih. Ya kadang banyak orang berdalih begitu. Saya nggak tahu, kalau nggak tahu ada hukumnya. Begitu. Misalkan ditegur sama kawan ini gitu, oh, kamu ngerjain ini kan nggak boleh. Lah, saya mah nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak ada hukumnya biasanya, gitu. Padahal kadang-kadang gitu. Nah makanya tadi, kalau seandainya tidak ada masyaqqah, maka wajib bagi dia untuk belajar. Kemudian wa yudharu fi ijabati nabiyina bil qauli, dan dianggap udzur. Orang ini dianggap udzur di dalam sholatnya fi ijabati nabiyina bil qauli, di dalam merespon nabi kita bil qauli dengan ucapan. Fala tabtulu as-shalatu biha, maka sholatnya tidak batal biha dengan respon, biha dengan ijabah. Nah ini seandainya nabi panggil gini, nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam panggil gitu, bang, fulan, kita jawabin baik iya. Maka di situ katanya ulama sholatnya tidak batal. Wa misluhu al-fi'lu katanya.
Begitu juga dengan perbuatan tidak batal. Fala tabtulu bi ijabatihi bil fi'li. Maka sholat ini tidak batal diijabatihi dengan merespon bil fi'li dengan perbuatan. Tidak hanya ucapan kata ulama. Kalau dipanggil sama Nabi kemudian kita datang kita lagi sholat itu juga nggak batal katanya sholatnya. Wa ini stadbaro al-qiblata sekalipun membelakangi kiblat. Ya, seandainya posisi Nabi itu ada di timur, dipanggil sama Nabi katanya ulama. Nah, kemudian kita nyamperin. Bagaimana kita membelakangi kiblat apakah batal sholat kita? Enggak, kata ulama. Kalau yang manggil Nabi. Bagaimana kalau orang tua nanti dijelasin di bawah? Wa idza taha apabila telah selesai gharadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya sudah selesai. Ya, hajatnya Nabi sudah kita tunaikan. Atamma as-salata fima wasala ilaihi. Maka dia menyempurnakan salat fima di dalam hal wasala yang dia sudah sampai ilaihi kepadanya. Seandainya dia dipanggil Nabi di rakaat kedua, maka terusin lagi. Berhentinya di ruku, ya lanjutin lagi dari ruku. Dari rakaat kedua, semisal kalau maghrib, ya sampai rakaat ketiga. Ini kalau Nabi. Walaysa lahu an yauda ila makanihil awal, dan juga tidak boleh bagi dia kembali ke tempat yang pertama. Haitsu lazima ala dzalika af'alun mutawaliyatun ma lam ya'murhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil 'audi. Dan juga orang ini tidak boleh kembali ke tempat yang pertama. Haitsu sekiranya lazima menjadi sebuah keharusan ala dzalika atas hal tersebut, berkonsekuensi apa? Af'alun mutawaliyatun, perbuatan yang terus menerus. Malam ya'murhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama Nabi tidak memerintahkan bil audi dengan kembali fihi di dalam tempat yang pertama. Contoh begini contohnya, gampangnya begini. Misalkan Nabi manggil gitu,